Om Swastiastu. Jadi kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pekerjaan yang sudah kita kerjakan beberapa hari yang lalu yang berjudul Profil Pura Dalam Kapitan. Sebelum kita masuk ke presentasinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Made Satya Paramana Putra, bisa dipanggil Satya. Nama saya Satyusdi Rajati, bisa dipanggil Dede. Nama saya Jody Dharma Nugraha, saya bisa dipanggil Dharma. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dan gambaran umum tentang Pura Dalam Kapitan. Pura ini berlokasi di Jalan Pengulu Agung, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Pura Dalam ini hanya tergabung menjadi satu halaman dan dikelola oleh Banjar setempat. Di dalam pura ini terdapat kurang lebih 200 kakak atau kartu keluarga. Dan juga pura ini memiliki fungsi utama dalam melengkapi berbagai keperluan spiritual warga sekitar dalam menjalani hubungan mereka dengan agama. Seperti halnya persembahyangan bersama. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang denah dari pura tersebut beserta penjelasan dari bangunan-bangunan di pura ini. Yang dijelaskan oleh teman-teman di samping saya. Jadi yang pertama ada Balai Gedong. Nah, yang dimana Balai Gedong ini adalah sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa dalam wujud Dewi Durga yang merupakan wujud sakti dari Dewa Siwa. Yang kedua ada Balai Gong. Nah, Balai Gong ini adalah bangunan yang terbuka dengan atap yang memiliki fungsi untuk menyimpan dan memainkan gamelan atau alat musik serupa untuk keperluan upacara keagamaan. Nah, jadi yang ketiga ada Balai Pawedan dan Balai Banten. Nah, Balai Pawedan dan Balai Banten ini merupakan sebagai tempat singgahnya pemangku dalam memimpin upacara keagamaan yang berlangsung di pura. Sedangkan Balai Banten ini merupakan tempat ditaruhnya persembahan dalam bentuk banten. Yang keempat ada Prajapati. Nah, Prajapati secara umum merupakan tempat pemujaan yang berhubungan dengan siklus kematian, berfungsi sebagai stana Dewa Siwa dalam perannya sebagai penguasa alam kematian dan juga sebagai tempat pemujaan Dewi Durga. Yang kelima ada Sumur dan Tepas. Nah, sumur merupakan tempat yang berfungsi sebagai tempat diambilnya tirta untuk keperluan acara agama, sedangkan tepas merupakan tempat penyembahan Dewa Wisnu. Dan yang terakhir ada Candi. Candi adalah sebutan bagi bangunan gapura berbentuk dua bangunan serupa dan sebangun, tetapi merupakan simetri cermin yang membatasi sisi kiri dan kanan pintu masuk. Nah, jadi di situ kita sudah menjelaskan tentang pendahuluan dan denah dari pura-pura tersebut, bangunan dari pura-pura tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan profil pengurus pura dan cara pengelolaan sampah serta rencana ke depan dan tantangan dari pengelolaan pura tersebut yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk pemangku yang bertugas di pura di atas nama Iwayat Darmada SP, umurnya 72 tahun. Ketua Krama Pura namanya I Gusti Ngurah Wayang, umurnya 63 tahun. Ketua pengelola namanya Nengah Rante, sekretaris namanya Nyoman Suparte, bendahara namanya Komang Wiryo. Untuk sistem pengelolaan kebersihan pura tersendiri, warga sekitar menggelar gotong royong untuk membersihkan pura secara sukarela pada saat selesainya upacara keagamaan seperti persembahyangan bersama. Kebanyakan sampahnya terdiri dari sampah-sampah organik seperti bunga-bunga yang sudah dipakai untuk upacara. Proses pembersihannya terdiri dari pengumpulan sampah menjadi satu gundukan dan membuangnya ke tong sampah. Tong sampah pun dibawa dan dikeluarkan isinya disitre dan dibakar. Keseluruhan proses tidak melibatkan proses pemilahan. Dulunya pura memiliki pekerja untuk menangani persoalan sampah, tapi karena sedikitnya biaya terpaksa diberhentikan. Dan untuk rencana ke depan dan tantangan yang dihadapi pura, untuk rencana ke depannya, warga sekitar hanya mengharapkan renovasi dan perawatan lebih lanjut fasilitas maupun bagian-bagian pura. Dan semua jenis dana yang diterima telah dilimpahkan untuk dipergunakan semestinya. Tantangan yang dihadapi pura yang paling kelihatan yaitu keterbatasan lahan yang diberikan untuk pembangunan, yang hanya mencakup luasnya yang sekarang dan tidak bisa diperbesar lagi untuk masa depan. Baik, terima kasih untuk teman saya yang sudah menjelaskan profil dan juga cara pengelolaan sampah dari pura tersebut dan juga rencana ke depannya. Baik, itu saja dari presentasi kami hari ini. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Suksuma.